tabi'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kita harus bersabar bersama bersatu. Gimana benar? Bersatu sesuai dengan tema khutbah Jumat. Nabi pernah minta 3 doa. Nabi pernah minta doa yang pertama dikabulkan, doa yang kedua dikabulkan, doa yang ketiga nggak dikabulkan. Kok bisa Nabi yang doa nggak dikabul? Apa doa yang ketiga? Ada yang tahu? Yang pertama dikabul, yang kedua dikabul, yang ketiga nggak dikabul. Ya, doa yang ketiga, ya Allah, jadikanlah umatku bersatu. Nggak dikabulkan sama Allah. Halo? Iya. Nggak dikabul, artinya apa? Coba artinya apa? Kok doa diminta untuk bersatu nggak dikabulkan? Ada yang tahu artinya? Tebak, ayo tebak. Berarti untuk bersatu tidak sampai doanya Nabi saja tidak dikabul. Pengennya bersatu, maunya bersatu, tapi setan selalu ganggu. Jadi kalau ada suami istri rukun, tengahnya ada siapa? Kalau ada sahabat rukun, tengahnya ada? Kalau ada anak sama bapak rukun, tengahnya ada? Ya, selalu ada setan di tengah-tengah mereka supaya mereka tidak bersatu. Ya, makanya nggak gampang persatuan itu. Ya, kalau dibilang persatuan, ayo mari kita bersatu, ayo go kita bersatu. Iya, semangatnya, betul nggak? Bisa apa kagak? Bisa apa enggak? Bisa ya. Tetap bisa. Dengan apa? Dengan kerja keras. Yang satu pecinya Nahdlatul Ulama. Yang satu pecinya Muhammadiyah. Apalagi tambah tuh bendera merah putih ya. Tuh, situ NU, ya nggak? NU merah putih, yang sama NU hijau tuh. Ya. Bisa nggak bersatu? NU Muhammadiyah bisa bersatu? Kan yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Bisa bersatu nggak tuh? Gimana cara bersatunya coba? Kalau yang depan imam kunut, yang belakang? Misalnya yang depan ini NU, dia kunut, baca kunut, ya. Terus yang belakang Muhammadiyah, kunut nggak? Kunut apa nggak kunut? Terserah, mau kunut apa nggak kunut? Ya, karena niatnya pengen bersatu, ya, maka untuk urusan itu yang belakang harus ikut ya.
Jadi jangan pada saat yang depan kunut nih, yang belakang begini, terus baca doanya apa coba? Ya, yang depan baca kunut, yang di sini begini. Ini adalah ya satu amalan yang harus kita itu nggak gampang itu. Tapi bisa nggak tuh semua orang nggak kunut? Bisa nggak semua orang kunut? Bisa nggak? Nggak bisa. Sudah nggak bisa. Kenapa? Karena ulama berbeda pendapat, masing-masing punya dalilnya, dua-duanya kuat. Ya. Terus gimana dong? Akhirnya salah satu kunci untuk bersatu adalah berlapang dada. Apa? Apa itu lapang dada? Menerima kondisi orang apa adanya. Caranya dengan apa? Mengalah. Contoh nih, kalian pernah ngeliat nggak ada dua kayu, tapi karena bentangannya panjang, akhirnya dua kayu ini harus disatukan. Gimana cara menyatukan dua kayu ini? Paku. Coba kita paku. Hanya dengan dipaku. Ya, caranya dengan apa? Solasi. Ya, diikat, ya, diikat. Tapi gini dong nih, diikat, nggak kuat. Dilem, nggak kuat. Kalian pernah ngeliat nggak orang bangun apa namanya rumah itu? Yang ini di sini dicowak, tahu dicowak? Iya. Yang sebelah sini cowak begini, yang sebelah sini dicowak juga. Akhirnya dimasukin, plak gitu kan? Baru setelah itu dipaku, diikat, dilem segala macam. Tapi tidak bisa dipaku kalau yang di sininya tidak dicowak. Tahu dicowak ya? Ya dihabisin lah. Ya, ini kalau ada whiteboard mau Ustaz gambarin ya. Gini-gini juga Ustaz pernah jadi tukang. Jadi Ustaz tahu caranya supaya dia dua kayu disambungin jadi harus dicowok. Kalau nggak dicowok dia jadinya ngalah. Kalau cuma dilem doang langsung dilem nggak bisa. Berarti apa tuh? Maknanya apa? Kalau dua orang NU Muhammadiyah mau disatukan, gimana caranya? Ya, yang satu ngalah sebagian dari prinsip-prinsip hidupnya, yang satu ngalah juga dengan prinsip hidup. Akhirnya dua-duanya bisa kita ngomong doang bersatu, tapi mau ngalah kagak, nggak mau mengalah. Antara kita nih sama perumahan sono bisa bersatu nggak? Bisa, insya Allah. Ya, gimana caranya kita ngalah ya? Kita ngalahnya apa kita caranya? Kemarin belum dikerjain tugas Ustadz ya, datang ke sono bersihin selokan yang ada di sono. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan ya ada waktunya. Datang ke sono, maaf nih Pak Haji, kita mau bersihin selokan. Anak-anak santri datang, kita harus ngalah gitu, ngalah lagi. Nanti ketika kita ngalah, yang di sana juga akan ngalah. Kalian siap ngalah nggak? Siap. Mental orang yang bersatu siap mengalah. Mental orang yang berantem ya nggak mau mengalah. Kira-kira nanti kalian pada saat pulang, ya kan nanti mau pulang ya kalian? Nggak jadi kayaknya liburannya. Diubah itu pemerintah katanya nggak jadi liburan. Ya, ada Omikron, ya, ada COVID Omikron jenis baru, ya. Akhirnya yang pesantren jangan pulang dulu, ya nanti aja 2 tahun lagi. Ya. Nanti ketika kalian pulang, ketemu adik, ketemu kakak, nah terus kemudian gimana tuh? Ya,
Kalian harus punya semangat bersatu. Semangat apa? Bersatu. Kalau semangat bersatu dimulai dari apa? Yes, mengalah. Ya. Cuma kalau lagi main bola nggak bisa begitu ya. Silakan, kamu yang tendang. Enggak, kamu aja yang tendang. Ya, bisa. Nggak main ya. Nah, kita baru sepakat di situ. Ini kita permainan ya. Ya. Menang kalah bukan soal, yang penting kita semangat. Gitu ya. Jadi ya, pernah Nabi ngalah. Pernah Nabi apa? Kapan Nabi ngalah? Kapan Nabi ngalah? Benar, perjanjian Hudaybiyah. Ya. Karena tujuannya lebih besar daripada itu. Kalau Nabi mau perang, bisa perang pada saat itu. Kenapa? Karena umat Islam sudah mulai besar. Jadi pada saat itu umat Islam sudah menang perang Khandaq. Tahu ya? Betul nggak? Ya. Jadi waktu itu lagi gagah-gagahnya, lagi apa? Gagah-gagahnya, ya. Diserbu dari 10.000 orang, semua mengepung sampai kaum Yahudi, ya, Bani Qainuqa, ya, Bani Nazir, semua nyerang juga. Yang udah ada perjanjian sama Nabi juga nyerang. Terus kemudian dari ya kaum kafir Quraisy, kemudian dari Badui, wah semua nyerang dah, ya, 10.000 pasukan. Akhirnya kalah yang 10.000, ya, padahal udah 1 bulan pengepungan. Setelah itu ya nggak nunggu lama, langsung Nabi ngajak ikut umroh, pergi umroh bareng-bareng, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Yang ikut berapa orang? 1.400 yang ikut umroh bersama dengan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah pada saat itu 1.400 ikut bersama Nabi, pembimbingnya bukan Ustadz Ali Murtado, ya. Karena Ustadz Ali kan pembimbing umroh, Ustadz juga, ya. Pembimbingnya bukan Ustadz Nasrullah, pembimbingnya Rasulullah. Kira-kira pada mau nggak pergi umroh tuh? Mau, ya. Kalian mau umroh? 1.400 pergi, ya, ngambil mikot. Tahu mikot? Apa mikot? Bermalam mabit. Kalau mikot, ya, mengambil tempat untuk berihram, mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Berangkat itu 8 hari dalam keadaan pakai kain ihram. Nggak boleh mandi, nggak boleh pakai wewangian, nggak boleh nyukur kuku, nyukur rambut, nggak boleh, ya. Ustadz 2 hari aja kagak kuat, ya. Kalau haji 2 hari, kalau umroh 12 jam, itu pakai kain ihram, bawaannya udah gatel aja, ya. Pengen mandi, ya. Ini 8 hari nih berangkat tanpa senjata, tanpa apa? Senjata. Nah orang-orang kafir Quraisy sudah mulai ketakutan. Nabi ngirim 6.000 pasukannya nih, gitu. Ngirim 6.000 pasukan. Singkat cerita, akhirnya ya visanya nggak keluar. Ya, pernah dengar nggak umroh visa nggak keluar? Ya sekarang ini visa-visa nggak keluar. Kenapa? Karena Saudi melarang untuk masuk, ya, gara-gara COVID. Tapi dulu-dulu tuh pernah Ustadz, ya, udah berangkat, nyampe Bandara Soekarno-Hatta, visa nggak keluar. Akhirnya nggak bisa berangkat ke Tanah Suci, ya, tawafnya di Monas. Ibaratnya gitu, ya. Udahlah kita tawaf di Monas aja lah, ya. Pada balik atau setengah tuh waktu itu, setengah keluar visanya, setengah nggak keluar. Wah, pada nangis itu. Udahlah bikin syukuran segala macam, pamitan sama orang tua segala macam, ya, sama keluarga. Pas nyampe bandara, visa nggak keluar. Wah waktu itu, ya,
Jamaah pada marah, gimana nih Ustaz, gimana, ya. Jadi Ustaz tinggal bilang, jangankan hari ini, dulu di zaman Nabi pernah, Nabi aja nggak keluar Nabi aja nggak keluar 1400 nggak keluar. Akhirnya kata orang kafir Quraisy, nggak boleh masuk ke dalam kota Mekah. Yuk kita buat perjanjian. Dibuatlah perjanjian. Namanya perjanjian apa? Isinya sangat tidak menguntungkan bagi Nabi. Kalau ada yang masuk Islam, maka harus dikembalikan ke kafir Quraisy. Kalau ada yang keluar dari Madinah, nggak boleh dibalikin. Adil kagak tuh? Adil nggak? Kalau ada yang pergi dari Mekah ke Madinah, harus dibalikin. Kalau dari Madinah ke Mekah, nggak boleh dibalikin. Adil nggak? Nggak adil. Tapi Nabi teken. Tanda tangan. Ya. Wah, itu Umar tuh. Gimana ceritanya sih? Kita barusan aja menang perang, ya di Khandaq ini nih. Kita bisa habisi semua ini. Oh, iya. Halo? Semangatnya untuk ya sampai nunjuk hidungnya Nabi. Hal anta Nabi? Bukankah ente Nabi? Iya, anak Nabi. Bukankah ente menjanjikan kita bisa masuk ke dalam kota Makkah? Iya, saya janji. Tapi bukan tahun ini. Ya. Ternyata setelah itu baru Umar itu sadar setelah turun sebuah ayat, ya, sebuah surat, namanya surat Al-Fatah. Al-apa? Al-Fatah. Kembarannya surat An-Nasr. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang Nasrullah dan surat Al-Fatah. Jadi kembarannya Nasrul. Ya. Terus sama kembarannya surat An-Nasr itu Al-Fatah. Yang satu panjang, yang satu pendek. Gimana bisa kembar? Ya. Ya. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Itu akhir dari film Ertugrul, ya. Udah selesai belum film Ertugrul? Ertugrul itu sampai 150 ijazahnya surat Inna Fatah. Nah, pada saat itu Umar baru paham. Umar baru apa? Ternyata ngalah itu untuk menang. Ngalah untuk apa? Ngalah itu untuk Coba tangannya begini. Ngalah itu untuk menang. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Ngalah itu untuk menang. Ngalah dulu.
Siapa yang siap ngalah? Untuk apa? Untuk menang. Menangnya bukan menang kayak Spiderman. Kalau menang Spiderman musuhnya kalau menang Superman musuhnya kalau menang Batman musuhnya mati semua ya. Pokoknya kalau kita menang musuh. Nah, yang namanya inna fatah mubina, kita menang musuhnya menang. Gitu, bisa nggak dong? Halo? Bisa nggak? Kita menang musuhnya Siapa panglima pada saat perang Khandaq? Panglima perang di sisi kafir Quraisy. Siapa? Abu Sofyan. Betul, 100 ya. Yang jadi panglima perang pada saat perang Khandaq Abu Sofyan. Pada saat Fatu Mekah ya diampuni sama Nabi, malah setelah itu anaknya memimpin yang namanya Bani Umayyah. Setelah itu kepemimpinan Islam malah jadi ya di bawah kepemimpinannya anak-anaknya Abu Sofyan. Kira-kira gimana tuh? Musuh gembongnya umat Islam pada saat belum masuk pas masuk Islam diserahin kepada Abu Sofyan dengan berbagai macam tentunya cerita-cerita yang seru dan mengasyikkan. Asik nggak kalian belajar sirah? Asik dong. Sirah itu waduh mantep banget ya, supaya kita bisa mengambil banyak pelajaran. Salah satu pelajarannya adalah kita harus bersatu. Siap? Bersatu nggak gampang. Siap? Bahkan sampai Allah saja tidak mengabulkan ya. Kenapa nggak dikabulkan? Karena harus diusahakan. Jangan dikasih langsung sama Allah. Enggak, Allah nggak mau ngasih langsung. Allah ngasih dengan usaha. Jadi kita harus berusaha. Salah satu usaha paling penting dalam bersatu adalah mengalah. Jadi nanti insya Allah ya, ketika kalian pulang ketemu kakak, ketemu adik, kalian siap udah ngalah aja ya. Lagi mainan Lego ya, masih nggak mainan Lego nih? Hah? Terus di situ ada boneka Barbie-nya kan, terus yang satunya tuh ada peliharaan hewan kecilnya itu. Ini yang punya aku, enggak ini punya aku. Maaf ya, saya tuh saya santri Khairul Razikin. Silakan buat kamu. Iya. Kalau sekarang kayaknya nggak bukan rebutan Lego kayaknya. Sekarang rebutan HP. Ya. Aku tadi baru main. Wah. Aku juga baru sebentar. Wah. Akhirnya ribut itu gara-gara HP. Ya. Na'udzubil. Jadi gimana? Kalian di rumah nanti mau ngalah siap? Siap. Ya udah dah pokoknya ngalah aja. Nanti kalian tuh akan dilihat sama orang tua. Sekarang beda ya. Setelah di Khairul Razikin bawaannya ngalah mulu. Kira-kira ngalah itu sama dengan kalah nggak? Sama sekali nggak. Ya, lebih baik kita ngalah. Tapi ada saatnya kita harus berjuang. Jangan kalau ngalah itu ada juga sifat pengecutnya. Ya, contohnya misalnya seperti pada saat Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, ya kan? Itu bawa meriam segala macam, udahlah ngalah aja, ya. Kira-kira kalau ngalah gimana tuh? Ngalah pada saat udah perang itu namanya pengecut. Jadi nggak boleh pada saat udah ngalah. Kirim surat, ya kan? Berimanlah kepada Allah, wahai Heraklius. Ya. Halo. Hai. Berimanlah kepada Allah. Heraklius baca. Siapa yang kirim surat? Ya. Bahasanya kayak upil di hidungnya. Ya. Kerajaannya Heraklius itu besar. Roma
Romawi. Kok bisa ada seorang yang ada di tengah-tengah padang pasir ngirimin, kalau seandainya engkau tidak beriman maka aku akan perangi. Jagoan amat nih, robek-robek gitu ya. Dan akhirnya Allah juga yang merobek-robek kerajaannya Heraklius. Sampai sekarang robek-robek tuh ya. Romawi itu robek-robek. Kalau Persia beda nasibnya ya. Berhasil ditundukkan. Pokoknya kalian harus belajar ya. Belajar sampai belajar namanya bagaimana Palestina berkali-kali dibebaskan dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita udah nulis nih surat nih ya, perang, kita udah ajak tuh, ayo kita damai, ayo kita damai. Nggak mau damai, ayo kita damai, ayo ya, kita damai. Nggak mau damai juga, ya sudah kalau gitu ya, yang bermain hanya pedang. Nah pada saat yang bermain adalah pedang, boleh nggak ngalah? Nggak boleh sudah. Jadi pada saat sudah mulai ya taktik perang dimainkan, sudah nggak boleh ngalah. Ada saatnya di mana kalian ya tidak boleh mengalah. Kapan waktunya? Waktunya pada saat ya kalian melihat agama Allah dihinakan. Siap? Nggak ada lagi ya kata mengalah. Kalau untuk urusan diri pribadi ngalah. Setuju? Tapi ketika agama dihinakan, agama direndahkan, agama dilecehkan, udah nggak ada Tapi sekarang latihan ngalah dulu, ya. Masa iya sih? Ya, kita nggak mungkin bisa berani kalau nggak latihan ngalah. Unik ya? Itulah sifat manusia. Kita nggak akan pernah berani bisa berlatih untuk berani manakala kita nggak berlatih untuk ngalah. Jadi dia ada saat-saat tertentu di mana kita harus berperang. Halo? Hai. Satu sama terhubung. Apa? Satu sama terhubung. Itulah yang harus diperjuangkan. Iya. Pokoknya kita harus berjuang untuk satu sama dan terhubung. Kalau memang nggak bisa satu sama terhubung, kita ngalah dulu supaya menyatu. Tapi kalau seandainya dia memang benar-benar mau berkonflik, ya berarti ya saatnya kita berperang. Tapi bukan zamannya kalian. Kalau zaman kalian nih harus berlatih ngalah aja terus sampai gede. Siap? Karena kalian mau perang melawan siapa sih? Ya. Orang yang perang melawan itu ya Mongol. Yang di itu tuh apa? HP ya, di game ya. Ustadz nggak suka itu, ya. Sampai sekarang tuh bingung gitu. Kok bisa sih orang-orang pada suka main game begituan ya? Kalau Ustadz sukanya main game itu Tetris ya. Dulu tuh waktu kecil tuh, ya. Tetris. Ya. Kalau Tetris masih oke lah. Itu pun waktunya ya kita dipersedikitkan. Kalau kira-kira nih listrik ini kagak nyambung, kira-kira nyala kagak nih? Nyala nggak? Jadi listrik itu dia kan cuma begini doang nih. Iya, kalian lihat nggak? Kan kita cuma plak gitu ya. Kalian nyalain lampu gimana caranya? Cuma mencet doang kan? Mencet doang tuh cuma gini doang, plak gitu. Matiin gimana? Gitu ya? Langsung mati semua, betul kan? Apalagi yang dari sumber yang pusatnya itu, hanya dengan glep gitu mati semua lampu. Bahkan Jawa Bali itu bisa hanya dengan ya, glep gitu ya. Glep. Ya. Ketika nggak bersatu maka ya dampaknya apa? Gelap gulita. Jadi tidak bersatu artinya ya bisa jadi kezoliman, kegelapan meraja. Kalau untuk diri sendiri, kalau kita nggak bersatu, rezekinya gelap. Siapa mau rezekinya gelap? Ya, bukan gelap ya, tapi intensitas cahayanya nol. Ada orang datang, loh, kok ini ruangan gelap banget? Bukan, berarti bukan orang sains. Kalau orang sains, loh, ini kok ruangannya intensitas cahayanya nol? Karena tidak ada kegelapan, yang ada hanya intensitas cahaya.
Nah, kalau seandainya kitanya nggak terhubung, klop, akhirnya kita nggak bisa dapatkan rezeki. Kenapa orang nggak dapatkan rezeki? Karena tidak satu sama dan pernah tuh Ustadz malam-malam jam 3 pagi. Jam 3 pagi nggak bisa tidur, tiba-tiba ya handphone Ustadz berdering. Ustadz angkat, Assalamualaikum Ustadz, nak kamu kenapa? Kok Umi nggak bisa tidur? Padahal ibu saya ada di Tanjung Priok, saya ada di Depok. Kok bisa? Karena di dalam dunia. Wah. Nah, waktu itu ada jemaah Ustadz persis depan Ka'bah. Pas ngeliat gitu kan, saya mau sholat ba'da maghrib mau ke Isya. Karena ba'da maghrib ramai sekali, akhirnya ya cuma duduk aja di situ. Takut kalau tempatnya diambil orang. Kalau dia berdiri, tempatnya diambil orang. Akhirnya dia jagain di tempat duduk. Kenapa? Karena sholat Isya mau sholat persis depan Ka'bah. Terus dia lihat ada orang lalu lalang ngambil air Zam-Zam. Ih, enak banget ya, semua orang pada ngambil air Zam-Zam. Saya kalau ngambil air Zam-Zam, nanti tempatnya diambil orang. Akhirnya dia mikir ini nih, cuma di kepala nih. Nanti aja habis sholat Isya ambil air Zam-Zamnya. Saya mah jagain tempat duduk dulu. Tiba-tiba ujuk-ujuk mah berduduk sadeli. Ya. Orang di sebelahnya berdiri, orang Mesir berdiri dia, kemudian dia ngambil air Zam-Zam 2 gelas, 1 gelasnya dikasih sama jamaah saya. Minum, kan kamu tadi mau minum. Coba, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kok bisa orang itu tahu kalau sebelah orang yang satu orang Jawa, satu orang Mesir, tapi kok bisa bersatu? Ya, bersatunya di dunia mana? Dunia kuantum. Kenapa? Karena pada saat itu energi pada saat itu kalau di tanah suci bersih tanpa Tuh, kalau kalian nggak ada dosa, kalian mau jentik jari datang semuanya. Ya Allah, kok pengen BMW? Ya Allah, datang BMW. Halo. Ya Allah, pengen iPhone 13 Pro Max gitu. Datang ya. Ya, mau nggak kalian? Jangan. Ya. Nanti aja kalau udah gede ya. Ya, kalau sekarang kalian 2 juz hafalan dalam 3 bulan. Saya kok pengen banget ya ngapalin 2 juz dalam waktu 3 bulan. Langsung dapat ya, cerah ya kepalanya. Kenapa dia terlepas? Kenapa dia terhubung? Dia terhubung karena semuanya sudah positif. Kenapa dia terlepas? Karena ada energi negatif. Maka kalian harus berlatih untuk selalu berada dalam energi positif. Kita kan pernah ngomongin orang, tapi yang bagus, ya. Masya Allah tuh ya, Andi itu ya, udahlah tampan, rupawan, baik hati, rajin, tidak sombong, ya. Dermawan dan suka menabung. Ya kan? Tiba-tiba gitu kan Andi datang, baru aja kita omongin kebetulan panjang umur. Pernah begini? Pernah? Kita lagi ngomong orang gitu kan, terus kemudian tiba-tiba orang itu datang gitu. Kok datang? Siapa yang pernah? Siapa pernah kejadian seperti ini? Siapa yang nggak pernah? Siapa yang nggak pernah? Belum pernah gitu ngalami kejadian itu. Semua sudah pernah. Sudah pernah? Lagi ngomongin gitu. Kok dia datang sih? Gitu. Pernah begitu? Sering? Ya. Jangan kadang-kala. Kalau bisa selalu begitu. Kalau kita kadang-kadang seperti itu, Allah pengen nunjukin tuh. Berarti ternyata ada keajaiban. Berarti ente nyambung tuh sama dia. Ting. Ting. Datang. Nah, nanti kalau kalian udah belajar ilmu magnet rezeki dengan benar, ya, dengan bagus, dengan hebat, itu insya Allah ya kalian bisa terhubung. Nah, untuk orang lain ya, kata kuncinya adalah ngalah dulu. Siap? Supaya satu sama dan pokoknya kita semuanya harus satu sama dan terhubung. Kalau udah satu sama dan terhubung, insya Allah semua solusi bisa terselesaikan.
Ustadz, kenapa yang itu belum kebuka? Katanya Ustadz ilmunya magnetisme. Ya. Ada yang bisa jawab? Halo? Kenapa itu belum kebuka? Ada yang bisa jawab? Karena keajaiban itu ya terserah Allah. Ya, ada yang Allah izinkan sekarang, ada yang Allah izinkan besok dan seterusnya. Terakhir, Allah ngabulkan doa. Percaya? Ya. Allah ngabulkan doa. Mungkin nggak doa kita nggak dikabul? Mungkin nggak? Ya Allah minta handphone, ya Allah. Kabul nggak kira-kira? Terkabul nggak? Ya Allah jadikan aku presiden, ya Allah. Terkabul nggak kira-kira? Halo? Terkabul nggak? Setiap semua doa terkabul atau ada yang nggak terkabul? Hah? Ya Allah, kok saya pengen, ya Allah, pengen banget, ya Allah, terbang ke bulan, ya Allah. Terkabul nggak kira-kira? Ya Allah, pengen banget ketemu dinosaurus, ya Allah, kayak apa, ya Allah. Kira-kira terkabul nggak? Hah? Kabul nggak? No, ada dua pendapat nih, ada yang kabul, ada yang nggak terkabul. Ya, kita samain ya. Seluruh doa terkabul. Siap? Seluruh doa terkabul. Cuma cara ngabulin doa Allah ada ada berapa? 1, dikabulkan sesuai yang diminta. Apa? 2, diganti dengan yang lebih baik. 2, ya, diganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, ditunda waktunya. Ya. Yang ketiga apa? Ditunda waktu. Ya Allah, pengen ketemu dinosaurus. Kabul. Yang ketiga, ditunda nanti pas di sorga. Ya kan? Halo? Ya Allah, pengen, ya Allah mendarat di bulan. Kabul. Ya. Yang mana yang kabulnya? Yang ketiga nanti ya, kalau udah di surga. Gampang itu, bulan mau dekat banget, betul? Jadi doa dikabul nggak? Maka orang santri Khairul Razikin nggak mungkin tuh. Jangan-jangan doa gua nggak dikabul nih. Mungkin nggak gitu? Nggak mungkin. Ya Allah, minta HP Allah 13 Pro Max, ya Allah. Kabul? Kabul. Yang mana? Yang kedua. Diganti dengan yang lebih baik. Ternyata dikasih hafalan 2 juz Al-Qur'an. Lebih bagus nggak tuh? Ya Allah, pengen makan siang, ya Allah, 5 menit lagi, ya Allah, udah kelamaan Ustaz ceramah, ya Allah. Kabul? Kabul yang keberapa? Sesuai dengan yang dimin. Jadi semua jadi kalian nggak boleh misalnya, bisa nggak kira-kira dikabul doa gitu kan? Nggak mungkin, dikabul semuanya. Nah, bisa juga ditundanya karena apa? Karena masih ada dosa. Ya, makanya kalian percepatlah pengabulan doa dengan pembersihan hati kalian, ya. Percepat pengabulan doa, ya, supaya kalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Demikian ya, kita sama-sama akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu kayaknya pengen Asmaul Husna ya. Sekali lagi ya, ada video yang mau Ustadz kasih ke Ustadz ke Wakil Wali Kota Depok ya, Ustadz Imam Budi Hartono. Kita doakan Al-Fatihah, kita kirimkan kepada Ustadz Imam Budi Hartono. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian kepada Bapak Wakil Wali Kota kita. Semoga umurnya barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh soleha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Semoga Allah mudahkan Bapak Ustadz Imam Budi Hartono membantu kita punya akses jalan ya. Ini jalannya lagi dibangun ya menuju ke sini ya. Tapi tinggal dibuka aja pagarnya ke sana insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basir ya Khafir ya Rafi' ya Mu'iz ya Muzir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muhit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Ali ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsir ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani' ya Dar ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Warith ya Rashid ya Sabur ya Allah 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 ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.
habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.